Shalom, selamat Paskah untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pada perayaan Paskah kedua malam hari ini dengan tema Tuhan membangkitkan orang mati. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat lagu pujian sebagai pembukaan ibadah kita malam hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Maut Sudah Menyerah. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan, pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Surga bukalah gerbang, sambut Raja yang menang, antarkan ketatannya yang kekal kuasanya, yang kekal kuasanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan dirinya. Inilah yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut dengan kematian-Mu, dan Engkau telah menerangi kuburan kami agar kami berpengharapan yang hidup oleh karena kebangkitan-Mu itu. Kami tidak merasa takut lagi kepada maut karena Engkaulah kepala kami dan kami anggotamu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, dari kematian kepada hidup yang kekal. Ya Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami memuji dan taat kepadamu, serta memuliakan Engkau dalam iman yang benar, sebelum kami sampai ke tempat yang Engkau sediakan bagi kami di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 182 ayat 1 dan ayat 5,
kuutus kau. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Utus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai penuntut khotbah pada pesta Paskah kedua malam hari ini yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-16. Kita baca ayat 9 sampai dengan 18. Seperti biasa kita membaca secara bergantian. Tetapi di ayat yang terakhir, ayat 18, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya pada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18 kita baca bersama. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, kita bernyanyi dari Kidung Jumaat nomor 183 ayat 1 dan ayat 2, menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku,
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiadalah kebenaran dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan yang sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami menyerahkan diri kepadamu karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kami beroleh keampunan dosa dan kehidupan yang baru berkat kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebagai pujian syukur kita bernyanyi dari Kidung Jumaat nomor 64 ayat 2, bila kulihat bintang gemerlapan. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah pembaca firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jumaat nomor 274 ayat 1 dan ayat 3, bila nanti Yesus datang.
Bila nanti Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Anak-anak yang percaya dirangkul olehnya dan menjadi mutiara kesayangannya. Tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 140 ayat 1 sampai dengan ayat 2, Tuhanku berjanji. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya
kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang mengatasi segala akal dan budi manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan Paskah bagi kita semuanya. Marilah kita baca firman Tuhan yang akan menyapa kita lewat khotbah pada sore hari ini. Kita akan baca yang tertulis di dalam Kitab Yesaya pasal 26 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Nanti ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak, demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Kita sama-sama. Ya Tuhan, orang-orang yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Sampai sana pembacaan firman Tuhan. Amanginang saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah pertama kali saya berdiri tengah-tengah pelayan jemaat kita ini. Jadi ada baiknya sebentar saya perkenalkan diri saya. Saya adalah pendeta Sentosa Parapat yang saat ini dipercayakan pimpinan melayani di GKP Jemaat Khusus Martoba Medan, Gerbang Kota Medan kalau kita dari Siantar, menggantikan pendeta Wilfried Hutapea yang sudah pindah ke Sidorame. Nah, amanginang, dari segi nama itu mungkin saya lah pendeta GKP terkaya dari segi nama. Kalau dari segi penampilan, saya lah mungkin salah satunya yang terjelek. Nah, kenapa amanginang saya bilang saya yang terkaya? Saya punya jemaat khusus Sentosa. HKBP pun ada, HKBP Sentosa di Tanjung Morawa. Dan kalau dibilang pengusaha bus juga iya, kayaknya ada bus kita Medan Parapat, ya kan? Baru ada juga pulau kita di Singapura, Pulau Sentosa. Dan banyak kali toko mas kita di Medan ini, toko mas Sentosa dan juga toko-toko lainnya. Dari segi nama, sayalah pendeta GKP terkaya. Alaya manginang holan kowar majueta sa asamurado yung oton muna. Istri saya baru na 70. Baru na 70, sonak malila, kami dikaruniakan 4 orang anak. 1, 2, 3 laki-laki, yang paling kecil perempuan. Syukur kepada Tuhan, yang pertama dan yang ketiga sedang menjalani masa pikar sekarang di GKPI. Yang nomor 1 di GKPI Jambi Kota, yang nomor 3 sedang menjalani masa pikar tahun kedua di GKPI Resort Sigambel.
Sedangkan yang nomor 2 dan nomor 4 mangarato. Mangarato, jadi semuanya sudah lulus kuliah dan sudah mangarato semuanya. Itulah Amanginang, sekedar perkenalan singkat kami supaya kita semakin akrab. Nah, Amanginang, firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi menurut almanak kita akan kita dengarkan dalam tema Tuhan membangkitkan orang mati. Kalau pasca pertama kemarin Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan yang bangkit itu dia jugalah yang akan membangkitkan orang mati. Jadi kalau masih ada orang yang berkata, khususnya di luar kekristenan, tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, dengan segala dalil mereka membantah itu tidak betul, karena faktanya seandainya tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, Yesus tidak akan bangkit. Tapi Yesuslah buah sulung bangkit dari antara orang mati, maka kita juga boleh yakin dan percaya seyakin-yakinnya ada kebangkitan dari orang mati. Saudara-saudara, kita tahu Paskah adalah perayaan kemenangan. Atau jangan-jangan belum semua orang Kristen tahu kenapa kita menjadi hari Minggu beribadah. Kalau kita melihat hukum Taurat keempat, hari Minggu itu bukan hari ke-7. Hari Minggu bukan hari ke-7, tetapi justru hari pertama dalam seminggu. Tapi kenapa hari Minggu kita beribadah? Kalau sebenarnya hari ke-7 adalah Sabat, Sabtu, hari pertama dalam minggu. Tapi kenapa? Karena kita setiap hari Minggunya sedang merayakan kemenangan Yesus dari antara orang mati. Kemenangan Yesus mengalahkan maut. Jadi mulai minggu kita siganum hari Minggu, kita sedang merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Jadi kita ini adalah pemenang-pemenang dalam Tuhan. Karena itu sangat disedihkan jika masih ada orang Kristen tidak suka datang beribadah pada hari Minggu ke rumah Tuhan. Berarti dia tidak paham apa artinya hari Minggu itu. Itulah mengenang soal itu. Dan masih ada orang bertanya-tanya, kenapa tidak ke kuburan Marpaskah, Marbuha-buha ijuk katanya. Oh, mereka tidak tahu banyak pergumulan-pergumulan kalau ke kuburan Marbuha-buha ijuk kayak semalam pagi. Karena kita bukan mau merayakan kematian saudara-saudara kita, tapi kita sedang merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Kalaupun ada lagu kita, ia aka boru-boru laudotu tanomani. Untuk apa mereka pergi ke Tanoman? Bukan merayakan kemenangan Tuhan Yesus, tapi mengingat adat penguburan Yahudi. Mereka bermaksud mau menabur rempah-rempah. Katakanlah itu entah anti busuklah di mayat Tuhan Yesus. Mereka tidak teringat akan ada kebangkitan pada hari yang ketiga. Rupanya mereka pergi ke sana, datang malaikat. Dia tidak ada di sini. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia sudah pergi ke Yerusalem. Karena itu saudara-saudara, rupanya parjulu dugi kapi mabain pasca subuh di gereja. Karena inilah tempat Tuhan bertemu dengan kita, tidak lagi kuburan. Jadi itu rupanya kesalahan besar mololau tu kuburan merayakan Paskah, dan lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Negatifnya apalagi? Saya tidak tahu bagaimana di Medan ini, tapi dalam pengalaman 25 tahun di desa-desa, Marpaskah ke kuburan itu
buah-buah juk kuburan banyak negatifnya. Ainak penang Kristen naburju masih tetap juga membawa sesajen. Mama kulingi nang mate, mama sumasu maho opung da, mama sumasu masa halam dambung da, Tuhan bipino parmoda. Masih bicara kepada orang mati, bukan merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Pabai nih masih sajen. Manang na mangaratu di Papua petahoi, manang mangaratu di dia. Kalau sudah ke kuburan, saya tradisi ido diingot. Dak kasih tongan di berita nauli. Fakta yang kedua, biasanya pangarato yang pulang kampung mau marpaskah ke kuburan leluhurnya, cepat-cepat itu mengundang parhalado dan pendeta asa marpaskah subuh di kuburan leluhur mereka. Setiap tahunnya akan begitu, akan selalu pangarato namora naparjolo mengundang pendeta dan PHJ marpaskah di kuburan leluhurnya. Lalu orang-orang yang miskin kayak mana? Akan marungut-ungut, dikatakanlah mardika doa ka pengulian huriaun, mardika doa kapat di tahun. Holat kuburan ini namora dolau, ala pugus sami dakya diuli dengan nami. Itu dia. Berarti kan merusak persaudaraan. Syukurlah GKP mengambil kebijakan memahami firman Tuhan. Marhua hamuro, mencari Yesus di antara orang mati. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Pergilah ke Yerusalem. Amanginang, itulah dia. Seboleh-bolehnya jangan lagi ada orang berpasca subuh ke kuburan, karena konotasinya lebih banyak yang negatif daripada yang positif. Itulah itu amanginang. Nah, Paskah adalah perayaan kemenangan, bukan hanya tentang Yesus yang bangkit, tapi juga tentang pengharapan bagi kita, umat manusia, khususnya umat Kristen, bahwa ternyata kematian bukanlah akhir, tapi jembatan menuju hidup yang baru. Nabi Yesaya jauh sebelum zaman Kristus telah menubuatkan suatu pengharapan besar. Dalam Yesaya 26 ayat 19 dikatakan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit. Ini adalah berita yang luar biasa, berbentuk janji yang setia. Ternyata terbukti Tuhan berkuasa atas kematian. Karena itulah baik hidup dan mati kita sebenarnya adalah dalam naungan kuasa Tuhan. Karena itulah setiap ada acara penguburan, sai ramotan ni debatado ho haruar do labongot olah nion rodi saliling-lilingna, karena Tuhan kita itu juga menjadi Tuhan orang mati, bukan hanya Tuhan orang hidup. Maafkan saya mengenang kalau saya campur-campur, karena saya masih lebih fasih berbahasa Batak daripada berbahasa Indonesia. Amanginang, sebentar kita lihat dulu pemahaman teologis atau pandangan Alkitabiah tentang orang mati. Dalam iman Kristen, termasuk dalam pemahaman gereja GKP, kematian itu adalah akibat dosa, tetapi bukan akhir dari eksistensi manusia. Firman Tuhan sudah nyatakan bahwa orang berdosa itu harus mati. Jadi kematian itu harus kita lalui supaya kita mati untuk dosa, tapi akan dibangkitkan hidup untuk Tuhan. Bahkan di zaman kini Rasul Paulus juga berkata, karena sudah memahami kebangkitan Kristus, bahwa hidup yang kehidupi sekarang bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah hidup kita, amanginang. Karena itulah mari percaya bahwa kebangkitan dari antara orang mati sudah menjadi warisan kita, tetapi masih harus kita tunggu kesempurnaannya di Maranatha,
di kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kematian itu akibat dosa. Mati itu adalah pemisahan antara tubuh dan jiwa. Tubuh kembali ke tanah, jiwa kembali kepada Allah. Nasihat tano mulak gabetano, nasihat debata mulak tu debata. Tapi Bapak Ibu sangat sulit menanamkan firman ini kepada Kristen Batak. Nasihat tano mulak tu tano, nasihat debata mulak tu debata. Kalau saya mengkhotbahi orang berduka sebelum tutup batang, selalu saya ingatkan. Unang biadong mamak kulingin nama tidak, unang biadong madok hatana tu nama tidak, dang berhubungan behita. Nyatanya manginang setelah berdebutano di kuburan, dak piga nama dokon siat tano doho mulak magabetano Tuhan debatama marabu orbut ni makem dak piga madok song ni. Kebanyakan mengatakan mamasu-masu masa halam daito, mamasu-masu masa halam damung, mangaramoti mahoda, manggongkong mahosen dada, makorasi mahoda. Amanginang, kalau memang ada hantunya orang mati, sejak saya menjadi pendeta, ngadi gosa hantu au. Itu dia. Kalau memang ada hantunya orang mati, ngadi gosa hantu nama mati au. Tapi yang ada bukan itu, iblisnya yang ada, yang manuman-numan menyamar menjadi hantu. Orang mati itu apalagi dikubur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rohnya sudah di tangan Tuhan. Gak mungkin naik turun dari tangan Tuhan melihat-lihat kita. Itulah keyakinan kita Amanginang. Seharusnya seperti itu. Saudara-saudara, kita harus percaya dan percayalah bahwa orang percaya, orang beriman di dalam Tuhan Yesus berada dalam pengharapan akan kebangkitan tubuh pada akhir zaman. Kematian hanyalah keadaan sementara, bukan kehancuran total. Karena Allah adalah Allah yang hidup, maka Ia juga membangkitkan orang mati. Amanginang saudara-saudara, mari kita lihat poin-poin penting yang akan kita hayati dari kesimpulan khotbah pada sore hari ini. Pertama, penderitaan bukan akhir. Allah sedang mengerjakan kehidupan. Dalam Yesaya 26 tadi ayat 17-18 kita melihat Yesaya menggambarkan umat seperti perempuan yang hendak melahirkan. Kesakitan, mengalami pergumulan, seolah-olah tidak menghasilkan apa-apa. Ini melukiskan bahwa kehidupan manusia penuh penderitaan. Bahkan kematian yang tampak seperti kegagalan total, ya. Kematian itu tampaknya seperti kegagalan total. Tapi sebenarnya Allah tidak berhenti bekerja di tengah penderitaan. Apa yang tampak mati dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup hidupkan kembali. Jika iman mati, jika semangat melemah, jika pengharapan terombang-ambing, Tuhan sanggup pulihkan kembali. Jadi penderitaan bukan akhir cerita, tapi merupakan episode-episode awal yang Tuhan izinkan untuk kita mencapai kebahagiaan di akhir. Sengsara membawa nikmat. Itulah teologi kita tentang kehidupan ini, bukan nikmat membawa sengsara. Poin yang kedua, Tuhan adalah sumber kebangkitan dan kehidupan. Dalam Yesaya 26 ayat 19 tadi, orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Orang-orangmu yang mati akan hidup pula.
Saya yakin amanginang sejak kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita sudah menjadi orang-orangnya Tuhan. Kita sudah menjadi anak-anaknya Tuhan. Kita sudah menjadi umatnya Tuhan. Berarti kita ini walaupun akan mati suatu saat akan dihidupkan oleh Tuhan kita di hari penghakiman nanti. Ini adalah janji kebangkitan, bukan sekedar simbolis, tetapi nyata dan pasti. Kalaupun banyak dalil yang mencoba menyangkal kebenaran ini, tapi mereka sebenarnya hanya sedang berdiam dalam kebodohannya. Karena Yesus ini kelahirannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, seandainya pun tidak dibicarakan dalam Alkitab, tetapi fakta historisnya diakui oleh para sejarawan dunia, bapak sejarawan mula-mula. Diakui memang ada fakta itu dalam sejarah dunia. Jadi bukan hanya Alkitab yang membicarakan, tapi sejarah dunia juga membicarakan bahwa ada tokoh yang mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi kita menyebutkan bahwa orang-orang Tuhan, umatnya Tuhan akan hidup, akan bangkit. Ini nyata dan pasti. Penggenapannya sudah kita lihat dalam Paskah. Yesus Kristus bangkit dari kematian. Karena Kristus bangkit, kematian dikalahkan. Kubur tidak lagi berkuasa. Kebangkitan Yesus adalah jaminan kebangkitan kita. Orang percaya memiliki hidup kekal di balik kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan takut menghadapi kematian karena Tuhan berkuasa membangkitkan. Hiduplah dalam pengharapan sekalipun menghadapi penderitaan. Percaya kepada Kristus karena hanya dalam Dia ada kebangkitan dan hidup. Ada orang sebelah sana berkata, sangat berkesan bagi saya, semua nabi gelarnya SAW, hanya satu nabi yang gelarnya AS. Semua nabi gelarnya SAW, kalau dipanjangkan pemohon keselamatan. Hanya satu nabi yang bergelar AS, artinya penjamin keselamatan, yaitu kata mereka Nabi Isa. Kata kita itulah Yesus Kristus. Jadi kita sudah berada di jalan yang benar, jalan tol yang benar menuju surga dan kehidupan yang kekal. Jangan lagi belok-belok kiri kanan. Kalau ada simpang-simpang, jangan lagi. Luruslah di jalan tol yang sudah memberkati dan menyertai kita. Karena arahnya pasti menuju surga dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, Paskah mengingatkan kita, dari kubur ada kehidupan, dari kematian ada kebangkitan, dari keputusasaan ada pengharapan. Dan marilah kita mengaminkan janji ini. Tuhan membangkitkan orang mati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami di Paskah kedua ini, memperlengkapi renungan khotbah yang sudah kami dengarkan di dalam perayaan Paskah pertama. Tuhan, terima kasih karena dengan perayaan Paskah kedua tentunya iman kami semakin dikuatkan lagi. Karena Tuhan tak bosan-bosannya menuntun kami
menasihati kami lewat tuntunan kebenaran firman-Mu, sehingga dalam perjalanan kami selagi di dunia ini, sebelum kami menghembuskan napas terakhir sesuai dengan jadwal yang Kau tentukan untuk kami boleh berpulang dari muka bumi ini, kami tetap setia sebagaimana Engkau menghendaki, supaya kami setia sampai mati ikut Tuhan Yesus. Meskipun kami susah dan menderita, kami harus ikut Yesus karena sudah terlebih dahulu Yesus mengalami hal yang seperti itu. Jadi itu adalah hal yang biasa sebenarnya bagi para anak-anak Tuhan, bagi para umat Tuhan. Dan memang dunia akan membenci para murid-murid-Mu, dan itu sudah nyata. Sampai saat ini, di bulan April ini 2026 ini, kami juga masih mendengar bahwa orang-orang dunia membenci anak-anak-Mu, membenci gereja-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami goyah dengan ini semua, tapi kuatkan iman kami, berpegang teguh kepada pengharapan janji yang pasti yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami semuanya, supaya hidup kami senantiasa dalam keadaan sukacita walaupun apa yang terjadi, karena penderitaan-penderitaan yang sudah terjadi dan yang masih akan terjadi itu adalah yang Tuhan izinkan, dan itu tak seberapa dibandingkan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia sampai akhir. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pemenang sampai akhirnya. Lebih baik kami pemenang di akhir daripada menang di awal tapi ingkar janji di pertengahan, atau kalah di pertengahan lalu murtad. Karena keadaan seperti itu merupakan hal yang paling menyedihkan hati Tuhan. Engkau menghendaki pertobatan orang-orang jahat, orang-orang berdosa kembali ke jalan yang benar. Karena itu Tuhan, kami sudah Engkau tuntun di jalan kebenaran-Mu. Jangan biarkan kami menyimpang ke kiri atau ke kanan oleh godaan-godaan duniawi. Mungkin karena untuk sementara terkadang ajaran iman Kristen ini tidak dapat diterima oleh logika, sehingga dengan majunya ilmu pengetahuan dewasa ini bisa saja banyak orang terjebak untuk tidak mau terima Injil karena tidak dapat dilogikakan. Karena seandainya pun dapat dilogikakan Tuhan, maka kebenaran firman-Mu bukanlah firman yang sejati. Dan seandainya ketuhanan-Mu dapat kami logikakan, maka Engkau bukanlah Tuhan yang sejati, berarti Tuhan buatan manusia. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang benar-benar Tuhan, Tuhan yang hidup sampai kekal, yang sudah menyediakan tempat kemuliaan bagi orang-orang percaya yang setia sampai mati melalui karya penebusan dan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semuanya Tuhan, supaya kami menjadi saksi-saksi kebenaran firman-Mu dan saksi-saksi kebangkitan-Mu, saksi-saksi Roh Kudus, saksi-saksi janji-Mu di dalam menjalani kehidupan ini, supaya kami boleh menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami, setidaknya di tengah-tengah keluarga kami dan di lingkungan kami dan di tempat kami bekerja. Ampuni kami Tuhan segala dosa-dosa kami, supaya sungguh-sungguh keselamatan itu, sukacita itu, janji hidup yang kekal itu sungguh-sungguh menjadi bagian kami.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita dengarkan firman Tuhan yang akan menerangi hati kita untuk memberikan persembahan kita. Tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Marilah kita berikan persembahan kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami sujud memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah berkenan membuat kami berpengharapan yang baru dalam kebangkitan anak-Mu dari antara orang mati. Kami sangat bersuka cita karena Tuhan dan Juru Selamat kami telah menaklukkan kematian dan maut, sehingga kami jadi yakin bahwa maut tidak lagi berkuasa atas hidup kami. Karena Tuhan yang sudah bangkit dari kematian itu akan menjemput kami dari dalam kuburan dan memasukkan kami ke dalam kerajaan-Mu untuk menikmati hidup yang kekal. Oleh sebab itu kami memanjatkan puji dan syukur kepada-Mu, dan biarlah sepanjang hidup kami ini kami memasyurkan dan memuliakan kasih-Mu. Namun kami sadar bahwa kami tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menentukan arah perjalanan hidup kami kepada-Mu, karena musuh-musuh kami tidak akan membiarkan kami, karena kami lemah dan mudah tergelincir dalam jurang-jurang nafsu dan kesenangan dunia ini. Karena itu ya Tuhan, Bapa kami, jangan tinggalkan kami, tapi bawalah kami kepada-Mu supaya kami boleh tinggal di bawah hadirat-Mu sepanjang umur kami, supaya di bawah naungan pemeliharaan dan pengaturan-Mu musuh kami tidak dapat mencelakakan kami. Kami juga memohon pemeliharaan dan perlindungan-Mu untuk semua orang yang memanggil nama-Mu, yang diombang-ambingkan keraguan-raguan sehingga mereka menjadi permainan dari hal-hal yang duniawi. Terangi dan pimpinlah hati dan pikiran mereka kepada-Mu, supaya mereka menyesali penyimpangan-penyimpangannya dengan hati yang terbuka, dengan ikhlas menerima keselamatan yang kekal yang telah disediakan anak-Mu bagi semua orang percaya kepadanya di dalam kematiannya dan dimeteraikan dalam kebangkitannya. Terangi dan lindungilah gereja dan semua Injil keselamatan yang diberitakan ke seluruh isi dunia ini, supaya semua orang yang mendengar datang padamu turut beroleh sukacita yang Engkau berikan. Berilah ketabahan dan kesabaran kepada semua penginjil, agar dengan lemah lembut dan hati yang sabar mengajar orang untuk mengenal-Mu, supaya bertambah pengertian dan pemahaman dunia akan kasih anugerah-Mu di dalam kematian dan kebangkitan-Mu oleh kasih Allah Bapa dalam anaknya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita sambut berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu.
Tuhan menyerahkan wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan memberimu damai sejahtera. Amin. Salam bagi kita semuanya. Selamat Paskah.